Halo semuanya, apa kabar? Saya sudah lama sekali tidak memberikan sharing saya di Coaching on Wheels ya. This is my tips for today. I'm Coach Hendra Hilman. Thank you for watching my IGTV, and also I will be upload this video for YouTube channel. So hari ini saya akan sharing kepada Anda mengenai kesalahan pengusaha saat mereka mengutus tim salesnya ke lapangan. Ya, Anda tahu namanya tim sales, saya juga pernah jadi tim sales. Jadi basically kita kadang-kadang kalau di lapangan tuh nggak sama apa yang terjadi di kantor. Kadang-kadang kita meeting, oh ya pokoknya kamu jualan masih bagus ya, semangat ya, jangan sampai lemah nih, jangan sampai banyak alasan ini itu. Ya pak, begitu kan? Ya tim sales waktu di kantor semangat, tapi begitu dia keluar lapangan, wah ternyata apa yang terjadi di lapangan tidak sama dengan apa yang di brief di kantor, ya kan? Misalnya seorang sales datang ke toko, Pak, ini gimana? Misalnya dia jual satu produk yang fast moving, yang cepat gitu kan. Nah, ternyata salesnya datang ke toko tersebut, lalu tanya, Pak, ini barangnya gimana Pak? Yuk, order lagi yuk Pak. Terus tokonya bilang gini, wah barangnya masih banyak nih, nanti aja deh ya order lagi. Terus salesnya bilang, iya Pak, order lagi. Semakin dia nge-push, tokonya semakin nggak mau. Ya, customernya semakin masuk. Udah, Bapak nggak lihat nih? Anda nggak lihat nih? Itu barangnya masih banyak. Mau bagaimana saya order lagi kalau barang yang masih banyak seperti ini? Lalu salesnya gimana? Ya udah deh Pak, makasih ya Pak ya. Akhirnya pulang-pulang nggak bawa order. Lalu setelah pulang nggak bawa order, sales manager tanya, gimana nih? Jualannya gimana? Wah Pak, saya udah datang ke toko, cuma tokonya alasannya tuh stoknya masih banyak, barangnya keluar, jadi mereka nggak bisa order. Tuh sales yang lain juga bilang begitu. Iya Pak, sama Pak, nggak bisa order nih gara-gara ya itu tokonya bilang stoknya masih banyak dan sebagainya. Akhirnya semua sales bilang seperti itu. Akhirnya sales manager, karena semua sales bilang seperti itu, dia bilang sama atasannya, nanya, kenapa nih penjualan nggak capai target? Lalu manajernya bilang gini, ya Pak, karena di lapangan saya udah coba, tim salesnya udah datengin, sudah kunjungin ke toko-toko dan sebagainya. Cuma mereka alasannya, ya tokonya bilangnya barangnya masih banyak. Jadi ya wajar lah Pak kalau nggak capai target. Lagian Pak, sekarang kan banyak masalah nih Pak, ada coronavirus ya Pak, memang bisnis lagi lesu ya kan, semua juga lagi tahan-tahan nih Pak dan sebagainya. Nah pertanyaannya buat Anda para pengusaha, kalau Anda punya tim sales yang alasannya begitu banyak, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diam aja? Atau Anda, ya udah ayo semangat. Cukup nggak kalau cuma hanya dikasih semangat? Harusnya bagaimana? Nah harusnya coba cara berpikir. Mungkin ada beberapa cara berpikir yang harus diubah. Nah pengalaman saya memberikan coaching dan juga memberikan training para pengusaha, pebisnis yang juga memiliki tim sales khususnya. Pertama adalah masalah yang terbesar bukan masalah eksternal, jadi masalah internal. Jadi dalam diri salesman tersebut punya masalah internal yang mereka terbiasa menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan ekonomi, menyalahkan coronavirus dan sebagainya. Memang betul ada beberapa poin dari external issue atau masalah-masalah eksternal yang mempengaruhi penjualan. Tetapi masalah terbesarnya bukan di masalah eksternal, tetapi masalah internal. Maksudnya internal adalah apa? Maksudnya internal adalah sistem kepercayaan diri, confident level dari salesnya. Seberapa mereka confident untuk mereka memberikan atau meyakinkan customer untuk produk yang ditawarkan. Ya, saya punya pengalaman, ada seorang ibu-ibu datang ke satu toko. Ibu tersebut punya produk enak, ya menurut saya sih enak, saya belum pernah coba. Tapi produknya adalah produk keripik, ya produk keripik yang nggak ada mereknya basically. Produk keripik singkong nggak ada mereknya, tapi ternyata toko-toko mau jual produk tersebut. Nah kalau saya tanya, Bu, kok ibu bisa begitu confident, begitu percaya diri, padahal ibu brandnya nggak ada loh, nggak punya merek sama sekali loh. Kok ibu bisa betul-betul confident sih? Akhirnya gara-gara begitu saya beli deh keripiknya, memang enak ternyata, ya rasanya lebih renyah dan sebagainya, memang campurannya enak banget. Nah saya berpikir begini, kalau seorang ibu aja bisa punya confident yang betul-betul confident tinggi untuk menjual produk-produk mereka, padahal betul-betul nggak punya brand, kenapa salesman perusahaan-perusahaan yang mereka jelas-jelas ada brandnya, ada profiling perusahaan, ada keunggulan dan sebagainya, kok mereka tidak yakin pada diri sendiri bahwa produk tersebut bisa laku? Nah ini kan ironis berarti gitu ya. Nah berarti ada hal-hal yang harus kita ubah dari mindset seorang salesnya. Kalau mereka sendiri tidak confident untuk menawarkan produk kepada customer, bagaimana customer akan lebih mau untuk beli? Karena sebagai seorang sales harusnya mereka lebih punya confident dibanding dengan customernya. Justru customer kadang-kadang suka ngetes, yakin produk lu laku, yakin barang lu bisa cepat keluar. Ini saya buktinya jualan produk gini juga nggak laku juga nih. Nah kalau dibegituin kira-kira salesnya bisa jawab apa enggak? Nah jadi poin atau tips dari saya adalah begini. Sebagai seorang perusahaan, sebagai seorang pengusaha, tentunya owner, kita
kita harus melihat dari dua sisi, bukan hanya kita melihat oke, kita tahu eksternal faktor, tapi kita juga lihat ada beberapa internal faktor dari sales tersebut yang memang harus dibenahin, harus di training, mungkin harus dibuka mindsetnya, yang kasih contoh dan sebagainya. Ya, itu yang saya lakukan juga kepada klien-klien saya memberikan training, memberikan coaching, buka mindsetnya, akhirnya mereka iya betul juga. Berarti poinnya adalah kurang confident. Nah, kalau mereka confident, ya mereka percaya diri, ya, dan mereka pelajari product knowledge, bukan hanya pelajari product knowledge, tapi juga perhatikan, ya mungkin profil perusahaan, mungkin juga keunggulan, mungkin juga pelajari kompetitor, mungkin juga pelajari harga-harga yang terjadi dan sebagainya. Jadi begitu salesnya keluar lapangan, mereka sangat siap untuk meyakinkan customer produknya memang bagus. Dan memang kalau produknya bagus dan customer tersebut benar-benar mereka yakin produk ini bisa laku, pasti mereka akan laku, mereka akan beli, ya. Nah, jadi poin saya adalah di tips saya pagi ini, kesimpulannya begini. Jadi basically kalau Anda sebagai seorang pengusaha, pemilik bisnis yang merasa penjualan kok sepi, ya, atau punya tim salesnya kurang greget dan sebagainya, coba Anda cek seberapa mereka confident meyakinkan customer. Anda boleh role play dengan mereka, Anda jadi customernya, mereka jadi salesnya. Coba Anda lihat juga kepercayaan diri mereka, lihat juga words, intonasi, dan body language, WIB-nya. Apakah mereka betul-betul sesuai dan representatif nggak untuk membawa produk Anda? Bisa jadi bajunya, penampilannya, groomingnya, dan semuanya. Coba Anda cek semua, ya. Coba Anda perhatikan semua. Anda lihat dari situ, Anda yakinkan bahwa sales Anda juga orang yang tepat untuk bisa merepresentasikan bisnis Anda ke customer, ya. Nah, semoga tips ini bisa membantu Anda para pengusaha dan juga para pemilik bisnis. Sukses selalu. See you.